Pecahan tulang Rio yang mulai mengeluarkan bau busuk, dia masih tahan loh. Mungkin kalau kita dikit aja ada bangkai tikus yang udah sehari 2 hari mungkin udah enet ya. Apa seperti psikopat, apa seperti apa gitu. Dia tahan. Hai Sobat SND7, apa kabarnya? Untuk pertama kalinya di episode Kelam Malam, aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal. Siapa di sini yang mempunyai saudara kandung, baik itu kakak maupun adik? Nah, aku harap hubungan kalian baik-baik aja ya. Ngomongin soal saudara kandung, topik pembahasan kali ini adalah di mana seorang kakak yang merupakan tulang punggung dalam keluarganya justru tega melukai adik kandungnya sendiri. Dia bukan hanya melukai, bahkan memutilasi mayat sang adik. Kejadian mutilasi tersebut berawal dari 3 aturan yang dibuat oleh sang kakak yang kemudian dilanggar oleh adik kandungnya sendiri. Mungkin kalian semua mikir kan? Kok bisa? Hanya karena melanggar 3 aturan, nyawa pun melayang bahkan sampai dimutilasi. Nah, daripada penasaran, yuk kita simak ceritanya. Gaskeng! Di negara Jepang, tepatnya di kota Shisui, prefektur Chiba, pada tanggal 12 September 2016, seorang remaja yang bernama Takeuchi Ryo berumur 21 tahun tidak mengunggah cuitan apapun di akun Twitternya selama 2 minggu. Kemudian, teman-temannya mendatangi rumahnya. Namun, yang merespon adalah kakak dari Ryo, yaitu Takeuchi Emi yang berumur 25 tahun. Nah, dia merupakan pelaku dari kasus ini. Di saat itu, Emi mengatakan bahwa Ryo sedang tidak ada di rumah. Namun terjadi suatu keanehan, di mana teman-teman Ryo menyaksikan sendiri bahwa mobil Ryo masih terparkir tepat di depan halaman rumah mereka. Pada saat itu, sekali lagi teman-teman Ryo bertanya kepada Emi, bolehkah kami masuk untuk melihat keadaan Ryo? Nah, dengan tegas, lagi-lagi Emi menentang mereka semua, apalagi untuk masuk ke dalam rumah. Mungkin Emi mengatakan seperti ini, Maaf ya, untuk saat ini Rio memang tidak ada di rumah, kalian tidak bisa masuk dan saya sendiri buru-buru untuk berangkat kerja. Diketahui kakak Ryo sendiri merupakan mahasiswa dan pekerja part-time. Dengan alasan begitu, otomatis teman-teman Ryo tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Nah, merasa memang sangat janggal atas kejadian ini, kemudian teman-teman Ryo berinisiatif untuk menghubungi aparat kepolisian. Menurut kalian semua, reaksi Emi tersebut mencurigakan nggak sih? Saat polisi datang dan memasuki rumah, bau busuk yang sangat menyengat tercium dari area yang berasal dari dalam rumah tersebut. Mereka menemukan pemandangan yang tidak biasa, di mana di bagian sisi ruang tamu rumah tersebut terdapat beberapa kulit manusia yang telah terpotong-potong dan bahkan ada beberapa yang telah dimasukkan ke dalam tong sampah. Selain itu, di dalam toilet terdapat banyak tisu yang telah menyumbat area permukaan pembuangan air. Dan di dalam kulkas ditemukan beberapa potong tulang manusia yang telah dikuliti kulit luarnya, serta kepala manusia yang berada di dalam freezer. Polisi lalu menangkap Emi dengan dugaan penelantaran mayat dan perusakan mayat. Namun kalian sempat mikir nggak sih, kenapa Emi yang merupakan tulang punggung dari keluarganya tega melakukan hal keji itu terhadap adik kandungnya sendiri? Hal itu didasari dari latar belakang keluarga Emi yang lumayan amburadul sih menurutku ya. Emi yang memiliki 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki ini merupakan seorang kakak yang sangat disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, dia rajin dan pandai bergaul serta aktif ikut serta dalam berbagai ekskul di sekolahnya. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun tidak pernah melihat kesan yang buruk terhadap Emi. Namun di satu sisi, Emi memiliki sebuah masalah keluarga, di mana sang ibu memiliki sifat yang keras, bahkan sampai tega memukul dia dan adik-adiknya jika melakukan sedikit kesalahan. Dalam hal ini, sang ayah terkadang
pernah melihat sang ibu melakukan anak-anaknya dengan tidak wajar, tetapi ayah Amy sama sekali tidak pernah mempedulikan nasib para anak-anaknya. Saat Amy duduk di bangku SMA, tepatnya pada tahun 2008, ayah Amy menderita penyakit mental dan berhenti bekerja. Hal ini tentunya membuat ekonomi keluarga dari Takeuchi semakin menurun. Karena mental yang tidak stabil, sang ayah sempat melakukan percobaan bunuh. Namun hal itu sempat digagalkan. Mirisnya, di saat Amy sedang duduk di bangku kuliah, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai dan berpisah serta menjalankan kehidupan masing-masing. Akibat perceraian tersebut, sang ibu memilih untuk meninggalkan rumah. Sedangkan anak-anak dari keluarga Takeuchi sendiri lebih memilih tinggal bersama ayah mereka. Mereka tidak ingin mengikuti ibu mereka dikarenakan sang ibu selalu memukul mereka semenjak kecil bahkan hingga dewasa. Oleh karena itu, keempat anak dari keluarga ini tetap memilih tinggal bersama ayah mereka. Setelah beberapa tahun ayahnya tidak bekerja, ditambah dengan ibunya yang telah meninggalkan rumah, kehidupan Amy dan adik-adiknya semakin merosot. Akhirnya, Amy memutuskan untuk berhenti kuliah dan menjadi tulang punggung keluarga. Sebagai tulang punggung keluarga, selain mencukupkan kebutuhan sehari-hari, Amy juga membantu biaya-biaya sekolah adik-adiknya. Bahkan di suatu ketika ia ingin membeli barang-barang, ia menahan diri agar sang adik bisa membeli handphone, baju, bahkan beberapa pakaian yang layak untuk ayah mereka. 2 tahun kemudian, adiknya yang bungsu memilih untuk meninggalkan rumah dan tinggal bersama ibunya. Hal tersebut semata-mata untuk meringankan beban Amy. Pada tahun 2014, ayah Amy pun meninggal dunia. Dan tak lama kemudian, adik perempuan Amy yang nomor 2 memutuskan untuk pergi dari rumah dan hidup mandiri. Sehingga hanya menyisakan Amy dan adik laki-lakinya yaitu Takeuchi Ryo. Selama hidup bersama, Amy membuat 3 peraturan yang harus ditaati oleh Ryo. Yang pertama, biaya hidup dibagi berdua. Saat mereka sedang tinggal bersama, ketika itu Ryo sudah berusia 20 tahun. Di mana seorang pria dewasa layaknya sudah bisa mencari penghasilan sendiri. Namun, saat itu Ryo sama sekali tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Bahkan, ia hanya mengandalkan sang kakak yaitu Amy. Yang kedua, dilarang memasuki kamar tanpa seizin pemilik kamar. Nah, saat itu Ryo telah melanggar peraturan tersebut, di mana Ryo memasuki kamar kakaknya. Ia lalu berfoto, bahkan mengunggah foto tersebut yang merupakan latar dari kamar Amy di akun Twitternya. Hal ini tentunya membuat Amy sangat jengkel. Peraturan ketiga ini, lagi-lagi Ryo melanggarnya. Ryo sering mengundang teman-temannya untuk bermain setiap hari ke rumahnya, yaitu bermain game pastinya. Ryo pun sering membuat kegaduhan dengan membunyikan musik sebesar-besarnya. Dari cerita tadi, mungkin kita semua berpikir bahwa Ryo lah yang 100% salah kan? Tapi Ryo juga mempunyai alasan mengapa dia bersikap seperti itu. Dari kesaksian teman-temannya, Ryo pernah menceritakan tentang kakaknya, bahwa Amy telah menerima warisan dari sang ayah bernilai 1,5 juta yen, atau dirupiahkan pada saat ini sekitar 165 juta rupiah. Pada saat pembagian warisan, saat itu Ryo berharap bahwa ia akan menerima sebagian dari warisan itu dan berencana pergi dari rumah dan memulai kehidupan sendiri. Tapi sayangnya Amy tidak membagi sama sekali warisan tersebut kepada Ryo. Hal inilah yang membuat Ryo sangat kecewa dan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh sang kakak. Nah, sampai sini kita mungkin udah tahu ya, kenapa Ryo bisa melanggar 3 aturan yang dibuat oleh Amy tersebut. Yang pastinya karena sakit hati tidak dibagi, betul, warisan. Eits, kalian jangan suuzon dulu loh sama si Amy-nya. Karena dari awal kita kan sudah tahu kalau Amy merupakan tulang punggung dari keluarga. Bahkan ia sampai memutuskan untuk berhenti kuliah demi mencari nafkah bagi keluarganya serta membiayai sekolah adik-adiknya. Kalau menurut aku pribadi ya, itu sih wajar karena kan selama ini kan Amy telah berusaha keras untuk menafkahi keluarganya. Mungkin
Ia merasa mendapatkan warisan tersebut adalah imbalan selama ini ia telah memenuhi kewajibannya sebagai kakak tertua dan anak sulung. Begitu sih. Itu pandangan aku ya. Tapi gara-gara warisan ini terjadi kecemburuan sosial Rio terhadap Emi, di mana ia pernah memposting bahwa ia hanya memiliki 2 pasang sepatu, sedangkan kakaknya memiliki 11 pasang. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kecemburuan Rio terhadap kakaknya itu seperti apa. Iya kan? Dan juga alasan Rio mengundang teman-temannya setiap hari berkumpul di rumahnya dan tak lain dan tak bukan adalah karena si Emi sering memainkan drumnya setiap malam dan mengganggu tidur Rio. Oleh karena itu Rio membalasnya dengan mengundang teman-temannya setiap hari untuk bermain game bersamanya. Sehingga suatu saat terjadilah adu mulut di mana Rio dan Emi saling beradu argumen. Lalu pada tanggal 31 Agustus 2016 mereka kembali bertengkar mengenai harta warisan dan biaya hidup selama ini. Awalnya mereka hanya beradu mulut. Sang adik yang emosi lalu menendang sang kakak yaitu Emi hingga membuat Emi terjatuh. Bahkan Rio pun tak segan-segan membawa pisau untuk menakut-nakuti Emi. Saat itulah Emi yang berpikir bahwa Rio hendak menyerangnya justru menyerang Rio balik dengan mengambil sebuah pisau lalu paha sang adik hingga terluka. Berdasarkan kesaksian Emi, ia mengambil pisau tersebut yaitu untuk melindungi dirinya yang sedang diserang oleh Rio. Akibat insiden itulah Rio kemudian kehabisan darah dan meninggal dunia. Namun hal itu hanya berdasarkan kesaksian Emi, dikarenakan tidak ada CCTV maupun saksi yang ada di tempat kejadian. Kalau kamu di posisi Emi sedang diserang dan terancam, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Emi lalu memutilasi mayat adiknya dan menyimpan potongannya di dalam lemari es. Setelah memasukkan mayat adiknya ke dalam lemari es, Emi kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu pergi bekerja part-time, dan setelah pulang bekerja, ia menyempatkan diri untuk membeli plastik dan juga palu di supermarket. Setibanya di rumah, di saat Emi melihat Rio, ia kembali teringat masa-masa ia bersama ayahnya, terutama di saat ayahnya saat dikremasi. Emi mengatakan, "Aku melihat ayahku dikremasi, lalu tubuhnya pun mengecil. Di saat itu, timbul pikiran Emi untuk memotong-motong mayat Rio menjadi potongan-potongan kecil." Ada beberapa bagian yang tidak muat di dalam kulkas, kemudian ditaruh Emi di ruang tamu. Kalian tahu nggak guys, yang lebih ngerinya apa? Bagian jantung Rio dipotong-potong dan dimasukkan dan dibuang melalui saluran toilet. Ngeri ya. Kita aja nggak bisa membayangkan gitu ya. Kayak mana kejamnya Emi pada saat melakukan eksekusi Rio tersebut. Dan beberapa potongan tubuh lainnya pun ada juga nih yang dibuang oleh Emi di tong sampah. Setelah melakukan aksi keji tersebut, keesokan harinya, Emi masih melakukan kegiatan rutinitas seperti biasanya. Tanpa rasa bersalah, Emi bahkan menggunakan kartu kredit sang adik untuk berbelanja. Tapi ya guys, di sini aku agak gimana gitu ya sama Emi. Dia tinggal loh, walaupun nggak dengan mayat utuh ya. Maksudnya tuh bukan dengan mayat Rio yang utuh, walaupun beberapa telah dibuang ke tong sampah, ke toilet. Dia masih tinggal dengan daging, kulit, pecahan tulang Rio yang mulai mengeluarkan bau busuk. Dia masih tahan loh. Mungkin kalau kita dikit aja ada bangkai tikus yang udah sehari 2 hari mungkin udah enek ya. Apa seperti psikopat, apa seperti apa gitu. Dia tahan. Hampir 2 minggu dia tinggal bersama sisa-sisa tubuh Rio. Kalau aku ngeri sih. Soalnya kan aku juga takut hantu gitu. Apakah dia nggak takut gitu dihantui bayang-bayangan Rio? Kalau kalian gimana? Kemudian pada tanggal 12 September 2016, tepatnya hampir 2 minggu setelah kematian Rio, dengan sigap teman-teman Rio mulai mencari keberadaannya Rio, yaitu dengan mengunjungi rumahnya. Dari kecurigaan teman-teman Rio inilah mereka mulai melaporkan Emi kepada pihak berwajib. Polisi lalu menangkap Emi dengan dugaan penelantaran mayat dan perusakan mayat. Kasus ini pun akhirnya tiba di persidangan, di mana awalnya Emi berstatus sebagai saksi, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan oleh jaksa penuntut umum. Vonis hukumannya pun 18 tahun penjara. Namun pada akhirnya, hakim berkata,
Saya tidak bisa mengatakan bahwa Amy memiliki niat untuk membunuh. Tetapi di sini, Amy hanya melakukan tindak penganiayaan yang berakhir dengan kematian. Amy hanya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena dianggap hanya melakukan tindakan pembelaan diri saat Amy sedang cedera. Menurut kalian, pantas nggak sih Amy hanya mendapatkan hukuman 7 tahun? Apa jadinya kalau tekanan hidup selalu dipendam sendirian? Kadang orang membunuh tidak harus karena dendam, tapi karena terlalu menanggung beban semuanya sendirian. 3 peraturan, 2 saudara, 1 tragedi. Tunggu. Ada satu pesan dari editor kami nih. Setiap kisah kejahatan bukan cuma soal siapa yang salah, tapi juga siapa yang terlalu lama disakiti dalam diam. Gimana menurut kamu kasus kali ini? Tolong tulis komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih. Dukung terus channel ini ya, agar lebih berkembang dan makin besar. Bye-bye.